Pilgub gubernur menurut saya kebablasan itu. Sekarang bikin perpu tuh, ganti aja itu. Pilgub itu ditiadakan. Biar lebih tenang juga kita. Pemilu itu di tingkat 2 aja, pilkada itu tingkat 2 aja. Pak Jokowi harusnya sekarang bikin perpunya, biar nggak dicurigai anaknya akan jadi gubernur DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watfilah. Pada video kali ini kita akan melihat opini atau mungkin ada perdebatan sedikit ya, yang cukup keras, kalau menurut saya yang cukup panas, di mana di sini membahas tentang statement Bung Fahri Hamzah, mantan petinggi PKS yang saat ini menjadi wakil ketua umum dari Partai Gelora, yang mengeluarkan statement nggak usah lah pilgub Jakarta itu ada, kalau bisa dipilih oleh presiden aja gitu. Nah, komentarnya juga cukup menarik dari pihak yang membela Fahri Hamzah ini yang diwakili oleh Ali Mokhtar Ngabalin, dan juga dari perwakilan oposisi ya, bisa dibilang gitu ya, Bung Ges Khalifah. Nah, di sini ada beberapa komentar yang cukup tajam dan ya, bisa menjadi ilmu lah, pelajaran untuk kita semua. Nah, bagaimana lengkap dari video tersebut? Mari kita simak. Pilgub gubernur menurut saya kebablasan itu. Sekarang bikin perpu tuh, ganti aja itu. Pilgub itu ditiadakan. Biar lebih tenang juga kita. Pemilu itu di tingkat 2 aja, pilkada itu tingkat 2 aja. Pak Jokowi harusnya sekarang bikin perpunya, biar nggak dicurigai anaknya akan jadi gubernur DKI. Bagaimana nih Pak Gub, tanggapannya atas pernyataan yang tadi disampaikan oleh Fahri Hamzah? Nanggung ya? Nanggung. Sekalian aja presiden dan wapres dipilih oleh MPR. Itu Pak Amin Rais juga ngomong gitu kemarin. Ya. Nanggung untuk apa gitu. Oh, kemarin ya? Ya. Sekalian aja gitu. Kalau mau seperti itu. Yang kedua, yang bicarakan Fahri Hamzah, ya keren lah. Dalam rangka transisi, ada Presiden Jokowi yang masih punya saham kepada Prabowo. Untuk mendapat kredit poin perlulah dibicara itu. Paten Fahri, sama seperti Bang. Jago teman-teman saya ini. Dia punya pertimbangannya, pertimbangan regulasi. Ya. Pertimbangan regulasi itu karena gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Dekonsentrasi ya. Ya, artinya Azas apa? dekonsentrasi. Secara ide tuh nggak salah-salah banget sebenarnya, atau benar sebenarnya? Itu ide-ide regulasi sebetulnya. Tapi kan memang kita harus lihat ini dalam perspektifnya yang beda. Ya. Perspektifnya juga, kalau orang beropini kan boleh toh. Jangan pula nanti kalau orang berpendapat atau orang beropini tidak boleh di negeri ini, kan tidak boleh. Boleh-boleh saja beropini. Jadi boleh buat kaum Anda. Kalau kaum saya kena penjara, Saganda, Jumhur. Apa dia beropini soal apa? Nge-tweet doang soal apa, waktu itu cuma nge-tweet aja masuk penjara. Aduh. Saya tahu lah Saganda, saya tahu lah. Iya makanya, jadi kalau buat Anda bebas banget buat opini. Kalau Ges tanya mereka, tahu saya, Anda juga ikut nelpon tahu saya. Saya tahu itu. Karena itu Ges, jadi makanya dari tadi kan tapi ini bukan problem personal. Ya, tapi kalau pernyataannya Fahri itu terkait dengan regulasi yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun di Republik ini. Ya. Jadi kalau umpama seperti gubernur, dia kan beropini tuh, opininya karena ada regulasi. Kenapa? Karena gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat di provinsi. Ya. Kalau perwakilan pemerintah pusat, apa urusannya dengan pemilihan gubernur? Ya. Masa orang berlogika seperti itu kita jadi negative thinking? Yeah. Larinya kepada boleh beropini, kaum yang ini tidak boleh, ini dipenjara. Ya memang iya kan. Jadi nggak, kalau ditanya orang boleh beropini, ya memang boleh, terutama buat Anda dan teman-teman. Jadi cara orang hidup itu harus optimis, positive thinking. jangan. Kalau sama Pak Gubernur Bayangan begini kan agak, namanya juga Gubernur Bayangan ya, jadi tidak apa-apa. Gimana Pak? Anda kan terpilih ini kan karena pilkada di negara bayangan ini kan. Nah, kalau misalnya memang secara prinsip banyak gubernur yang berbeda dengan presiden ya, kemarin Jakarta 5 tahun lah dianggapnya juga gitu kan misalnya ya. Itu menghambat pembangunan dan kayaknya nggak sesuai dengan program-program. Dan juga ini kemarin Bang Fahri juga sempat mention bahwa jangan sampai nih orang jadi gubernur itu buat
berhadap-hadapan sama presiden untuk maju jadi presiden, nggak fokus lagi dia kerja jadi gubernur. Gitu. Nah itu gimana Bang? Faktanya ada nggak yang dibicarakan? Jadi gubernur berhadapan-hadapan jadi presiden, Ya kan tidak fokus lagi jadi persepsinya kan Mas gubernur. Anies. Kan itu kan? Ya persepsinya Mas Anies lah selama Ya, tahun sekarang terakhir. faktanya 5 tahun jadi gubernur, transportasi publik di Jakarta dari 46% cover area menjadi 94%. Taman di Jakarta dari 50 taman dari zaman Jokowi sampai Ahok sampai Jarot oleh Anies dibangun baru dan ada yang direvitalisasi 420. Di masa sebelumnya tidak ada yang namanya pembangunan trotoar sekian ratus kilometer. Yang ada adalah penambahan jalur jalan untuk kendaraan bis segala macam, kendaraan pribadi. Ya. Tapi di masa Anies penambahan trotoar kita kalau nggak salah 630 kilometer. Artinya apa? Selama 5 tahun Jakarta mengalami kemajuan pesat. Yang berikutnya, saya mau tanya sama Anda, pernah nggak di mana tempatnya di Jakarta jembatan penyeberangan orang yang yang ramah kepada ibu hamil, ramah kepada lansia, ramah kepada kaum disabilitas, di mana adanya sebelum Anies gubernur? Walaupun masih banyak yang rusak juga ya Bang ya beberapa. Di mana tempatnya sebelum Anies gubernur? Di mana Bang? Ada JPO yang ramah terhadap ibu hamil, ramah terhadap lansia, ramah kepada kaum disabilitas. Menap Jakarta lama nih. Kalau saya dari Di Lampung. mana tempatnya? Kasih tahu. Baru gua. jarang nyebrang di jembatan penyeberangan gua. Di zebra cross. Nggak pernah aja gua. dipikirin. Iya. Baru di masa Anies. Iya. Yang paling mudah ngelihatnya adalah ASEAN. Gedung ASEAN. Itu kalau ya ibu hamil naik jembatan penyeberangan orang bisa beranak di tengah itu. Iya. Itu adalah fakta. Gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan itu terjadi. Alhamdulillah. Lalu dikatakan bahwa jangan sampai berseberangan. Anies tidak berseberangan. Yang berseberangan mereka. Ada Formula E mau dihambat. Ada Anies digadang-gadang mau calon presiden dipanggil KPK dengan kasus yang nggak jelas. Kan itu aja sebenarnya. Anies fokus kerja, nggak ngurusin yang lain-lain. Ditawarin tuh sama Prabowo, minta jadi wakilnya dia di 2019. Anies nolak. Dan dari pernyataan Pak Prabowo sendiri, Pak Anies yang sesungguhnya yang pertama kami minta. Tapi dia mau fokus kepada Jakarta. Kan nggak ada urusannya dengan pencapresan. Tapi setelah dia selesai, dia sudah jadi warga negara biasa, ya hak dia dong untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri. Dengan demikian, maka yang negatif thinking adalah temannya Bang Ali Mohtar sebelah sana nih. Tentang orang yang jadi gubernur, kan gitu. Iya. Bang, Karena ada tadi- faktanya. Ya itulah tadi kita saksikan tanggapan dari Bung Helge Salifah ya, bahwa seolah-olah beliau di sini membuat statement dari seorang Fahri Hamzah itu seperti sampah ya. Yang Fahri Hamzah yang mengatakan kalau gubernur itu kalau bisa dipilih dari presiden aja agar proses pembangunan dan pemerintahan itu lancar. Nah di sini Gas Salifah memberikan informasi kepada kita semua bahwa andaikan yang dimaksud statement dari Fahri Hamzah itu adalah untuk Anies Baswedan, sepertinya statement itu tidak ada gunanya dan hanya sekedar ya bisa dibilang provokasi ya. Karena memang apa yang dilakukan Anies Baswedan selama menjadi gubernur Jakarta justru untuk membantu pemerintahan pusat, di mana ada beberapa tempat, beberapa jalan yang menjadi lebih baik gitu loh. Bahkan di sini Gas Salifah juga mengatakan saking fokusnya untuk membangun Jakarta yang intinya untuk membantu pemerintahan pusat, bahkan saat ditawari untuk menjadi seorang calon wakil presiden oleh Pak Prabowo pada tahun 2019, Anies Baswedan menolak. Ya intinya itu, ingin membangun Jakarta dan membantu pemerintahan pusat. Nah jadi ya kita bisa lihat lah di sini statementnya Bung Fahri Hamzah ini seperti apa gitu. Apakah memang baik, bagus, atau mungkin bagi yang berseberangan itu sampah gitu. Nah kita tidak tahu. Nah kalau menurut dari rekan-rekan seperti apa gitu? Siapa yang benar di sini Gas Salifah atau mungkin ada yang berpihak kepada Bung Fahri Hamzah bahwa memang sepatutnya kalau gubernur Jakarta itu yang dipilih oleh presiden aja gitu loh. Jadi biar tidak ada yang namanya oposisi dalam di satu pemerintahan.
silakan tuliskan komentarnya di kolom komentar ya. Nah, bila memang kami ada salah, kami mohon maaf. Aiden Project pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.